Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Syita Fatih Adna, SPDM MSc, dan Ibu Dita, SPDM PD, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Iki lho ana waca lho. Iya, tapi ilate ora wacane. Statistika deskriptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Syita Fatih Adna, SPD MSc, dan Ibu Dita Aldila Risma, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika deskriptif, dan tak lupa teman-temanku yang saya sayangi. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah mengenai analisis deskriptif jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Nida Fairusova dengan NPM 2120306079. Yang kedua ada Muhammad Rian Ramadan dengan NPM 2120306091. Yang ketiga ada Adelina Yusufa dengan NPM 2140306123. Dan yang terakhir ada saya Muhammad Gibran Al-Fauzi dengan NPM 2140306126. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 1, yaitu berkaitan dengan pendahuluan. Di bagian 1.1 yaitu latar belakang. Statistika deskriptif berkenaan dengan bagaimana data yang dapat digambarkan ataupun dideskripsikan baik secara numerik ataupun secara grafis untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan juga dipahami. Zaman memang sudah berkembang pesat, tetapi masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kuliah itu tidak akan mempengaruhi kehidupan ke depannya. Padahal ilmu yang didapat di perkuliahan akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa ketika kita sudah terjun di lapangan pekerjaan. Banyak pekerjaan yang mengharuskan kita untuk mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data, yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Maka di zaman serba canggih ini kita harus bisa untuk menyelesaikan permasalahan di atas dengan teknologi yang ada di zaman saat ini. Seperti penggunaan program R untuk memudahkan kita dalam otomatis penyusunan data. Masuk ke bagian yang kedua, 1.2, yaitu rumusan masalah. Nah, di sini terdapat 9 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana data jumlah impor sayuran negara Indonesia dari negara Amerika Serikat tahun 2016 sampai 2020.
Yang kedua ada bagaimana analisis permasalahan terkait variabel yang diangkat. Yang ketiga, bagaimana populasi dan data sampel dari variabel yang diangkat. Yang keempat, bagaimana analisis ukuran permusatan data dari variabel yang diangkat. Yang kelima, bagaimana analisis ukuran letak data dan variabel yang diangkat. Yang keenam, bagaimana analisis ukuran penyebaran pada data dari variabel yang diangkat. Yang ketujuh, bagaimana hasil analisis data dari variabel yang diangkat. Yang kedelapan, bagaimana hasil analisis data dengan menggunakan program R. Yang kesembilan, bagaimana analisis ukuran permusatan dan penyebaran data dengan menggunakan program R. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 1.3 pada bagian tujuan. Ada 9 poin. Poin yang pertama, untuk mengetahui data jumlah impor sayur negara Indonesia dari negara Amerika Serikat tahun 2016 sampai 2020. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis terkait permasalahan terkait variabel yang diangkat. Yang ketiga, untuk mengetahui populasi dan sampel dari variabel yang diangkat. Yang keempat, untuk menganalisis ukuran permusatan data dari variabel yang diangkat. Yang kelima, untuk menganalisis ukuran letak data dari variabel yang diangkat. Yang keenam, untuk mengetahui hasil-hasil analisis dari variabel yang diangkat. Yang kemudian, untuk mengetahui hasil analisis data dengan menggunakan program R. Dan yang terakhir, untuk menganalisis ukuran permusatan dan penyebaran data dengan menggunakan program R. Ya, kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu berkaitan dengan pembahasan. Untuk poin 2.1 sampai poin 2.4 akan disampaikan oleh Mbak Adelina. Kepada Mbak Adelina, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama yaitu data jumlah impor sayuran negara Indonesia dari negara Amerika Serikat tahun 2016 sampai tahun 2020 dalam bentuk kilogram. Untuk tahun pertama yaitu tahun 2016 ada 7.878,2 kg. Lalu pada tahun 2017 ada 8.402,6 kg. Pada tahun 2018 ada 6.672,3 kg. Pada tahun 2019 ada 6.192,9 kg. Dan pada tahun 2020 ada 6.670 kg. Data tersebut merupakan data jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai tahun 2020 dalam bentuk kilogram. Data tersebut diambil pada sumber yaitu BPS. Lalu yang kedua, analisis permasalahan terkait variabel yang diangkat. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat tertinggi pada tahun 2017, yaitu sebanyak 8.402,6 kg, dan terendah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 6.192,9 kg. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Untuk populasi dan sampel untuk populasi merupakan keseluruhan dari sekelompok komponen yang mempunyai sejumlah karakteristik yang meliputi bidang-bidang untuk diteliti. Dapat juga diartikan bahwa populasi merupakan keseluruhan komponen dari orang-orang atau peristiwa yang dimintai oleh peneliti untuk diteliti.
populasi dari data yang diperoleh adalah jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat. Lalu sampel merupakan bagian dari komponen dalam populasi yang dipilih untuk dimanfaatkan dalam suatu penelitian. Sampel dari data yang diperoleh adalah jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Selanjutnya yaitu analisis ukuran pemusatan data jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020 dalam bentuk kilogram. Yang pertama yaitu min atau rata-rata. Min merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Min atau rata-rata disimbolkan dengan X bar. Kemudian rumus untuk mencari min dari suatu kelompok X1, X2, X3 sampai Xn yang selanjutnya disajikan dengan X bar sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. X bar sama dengan X1, X2, X3 sampai Xn per N sama dengan sigma X1 di mana I sama dengan 1 dan batasnya N per N. Dari persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi X bar sama dengan sigma X per N. Nah, berdasarkan uraian materi tersebut, dapat kita lakukan perhitungan rata-rata dari jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020 sebagai berikut. X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 7.878,2 ditambah 8.402,6 ditambah 6.672,3 ditambah 6.192,9 ditambah 6.670 per 5, yaitu hasilnya 35.816 per 5. Hasilnya yaitu 7.163,2. Jadi nilai rata-rata dari jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020 adalah 7.163,2 kg. Lalu selanjutnya yaitu median. Median merupakan nilai data yang berada di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari data yang terkecil sehingga dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Median biasanya disimbolkan dengan M. Adapun rumus untuk menentukan median dari suatu data yakni data tunggal dan data kelompok. Berdasarkan data yang diperoleh, data tersebut termasuk data tunggal dan ganjil, sehingga rumus yang digunakan untuk mencari median adalah sebagai berikut. M sama dengan X dikali 1 per 2 N dikali N ditambah 1. Lalu data yang telah diurutkan yaitu 6.192,9, 6.670, 6.672,3, 7.878,2, 8.402,6. Maka diketahui N sama dengan 5. Lalu kita cari medianya, yaitu M sama dengan X setengah dikali 5 ditambah 1 sama dengan X dikali setengah dikali 6. Maka medianya X dikali X3, yaitu medianya 6.672,3. Jadi nilai median dari jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020 adalah 6.672,3. Selanjutnya yaitu modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi tertinggi pada suatu data. Nah, dikarenakan
setiap anggota data hanya memiliki satu frekuensi saja, maka data tersebut tidak memiliki modus. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Mbak Erina. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pada bagian 2.5 sampai dengan 2.7 yang akan disampaikan oleh Nida. Kepada Mbak Nida, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis letak data jumlah impor sayur negara Indonesia pada tahun 2019. Ukuran letak data terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Dari data di atas telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu terkecilnya 6.192,9 sampai yang terbesar 8.402,6. Yang pertama ada kuartil. Kuartil sendiri adalah suatu nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah data tersebut diurutkan mulai dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Untuk rumusnya sendiri yaitu data ke I kali N plus 1/4. N adalah banyaknya data. Jadi untuk mencari kuartil pertama yaitu letak kuartil pertama data ke 1 kali N plus 1/4. 1 dikali N-nya adalah 5, karena banyaknya data adalah 5, plus 1/4 sama dengan 6/4, sama dengan 1,5. Berarti kuartil pertama terletak pada data ke-1 ditambah 0,5 dikali data ke-2 dikurangi data ke-1, yaitu data pertama 6.192,9 ditambah 0,5 dikali data kedua 6.670 dikurangi data pertama yaitu 6.192,9. Setelah dihitung hasilnya yaitu 6.431,45. Selanjutnya ada desil. Desil yaitu membagi kumpulan data menjadi 10 bagian setelah diurutkan. Jadi sama seperti kuartil, tapi kalau desil ini membagi 10 menjadi 10. Untuk mencari desil juga sama seperti kuartil, hanya pembaginya saja yang diganti menjadi 10. Di sini kita mencari desil ketiga atau D3. Maka letak desil ketiga yaitu data ketiga dikali jumlah data plus 1/10 sama dengan 3 dikali 6/10 sama dengan 18/10 sama dengan 1,8. Berarti nilai D3 itu data ke 1 ditambah 0,8 dikali data kedua kurangi data ke 1. Data pertama yaitu 6.192,9 ditambah 0,8 dikali data keduanya 6.670 dikurangi data ke-1 6.192. Setelah itu hasilnya 6.574,58. Yang selanjutnya ada persentil. Persentil juga sama seperti desil dan kuartil, hanya saja pembaginya yaitu 100. Mencari letak persentil ke-50 yaitu data 50 dikali N plus 1/100 sama dengan data ke-50 dikali 6/100 sama dengan data ke-300/100 atau sama dengan data ketiga. Jadi letaknya pada data ketiga yaitu 6.672,3. Untuk selanjutnya ada analisis penyebaran data jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020 dalam bentuk kilogram. Ukuran penyebaran data yang pertama ada jangkauan. Jangkauan merupakan selisih antara nilai yang terbesar dan terkecil. Semakin besar jangkauan, maka penyebaran data akan semakin luas. Berdasarkan definisi, diasumsikan bahwa jangkauan tidak pernah bernilai negatif. Untuk rumusnya yaitu jangkauan sama dengan
nilai maksimal dikurangi nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jangkauan dari data di atas, yaitu dari data jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020 adalah nilai maksimalnya atau nilai tertingginya yaitu 58.402,6 dikurangi 6.192,9, data terkecilnya sama dengan 2.209,7. Selanjutnya ada rata deviasi. Untuk rumusnya sendiri yaitu sigma dari nilai mutlak XI min X bar per M. Untuk contohnya diketahui mu atau rata suatu nilai dari data yaitu 70.035,2. Rata deviasi dari data jumlah impor sayur di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020 yaitu kita cari dulu nilai X dikurangi raratanya. Raratanya sudah diketahui, maka tinggal dikurangi. Terus yang selanjutnya kita mutlakan. Selanjutnya kita cari nilai X dikurangi raratanya pangkat 2 atau kuadrat. Setelah itu sigma X atau banyaknya nilai yaitu 35.816. Sigma nilai mutlak X min X bar yaitu jumlah ini semua, jumlah nilai mutlak dari X min X bar yaitu 3.908,8. Selanjutnya sigma dari X dikurangi X bar kuadrat yaitu jumlah dari semua X min X bar kuadrat yaitu 34 juta 3.473.48,5. Nah, untuk mencari rata deviasinya yaitu sigma nilai mutlak X min X bar per N yaitu kita masukkan, kita sudah mempunyai sigma kali X min X bar sigma nilai mutlak X min X bar yaitu 3.908,8 per 5. Jadi rata deviasinya 781,76. Selanjutnya yaitu variansi. Variansi rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma dari X min X bar kuadrat per N min 1. Kita sudah memiliki sigma dari X min X bar kuadrat yaitu 3.473.48,5 per N min 1. 5 kurangi 1 karena jumlah datanya 5 dikurangi 1 4 sehingga variansinya yaitu 868.262,1. Selanjutnya standar deviasi. Standar deviasi itu rumusnya akar dari variansi atau S kuadrat. Jadi kita sudah punya S kuadrat atau variansinya. Untuk standar deviasinya adalah akar dari 868.262,1 adalah 931,8058. Yang selanjutnya ada hasil analisis data jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020. Pertama ada diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dengan batang-batang yang tidak saling berhimpitan dan mempunyai lebar yang sama. Di sini ada diagram batang yang menyajikan data jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020. Ini ya, diagram batang tidak saling berhimpitan dan mempunyai lebar yang sama.
Selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data yang ditunjukkan oleh pasangan-pasangan bilangan yang disajikan dengan titik-titik pada bilangan dan dihubungkan dengan ruas garis. Di sini ada diagram garis dari data jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020. Jadi dihubungkan dengan ruas garis. Yang selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data yang disajikan dengan bentuk lingkaran untuk menunjukkan keseluruhan atau 100% jumlah semua nilai. Ini ada diagram lingkaran yang menyajikan data jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020. Kita bedakan dengan warna. Selanjutnya ada diagram daun. Diagram batang daun. Diagram batang daun atau diagram dahan daun adalah penyajian data yang memilah-milah data observasi dalam bentuk batang dan daun. Diagram dahan daun menyajikan data dengan cara memisahkan setiap nilai menjadi dua bagian, yaitu batang atau stem dan digit angka paling kiri dan diikuti batang atau stem yaitu digit angka paling kiri dan diikuti dengan angka berikutnya dan daun atau leaf. Dengan daun atau leaf. Digit angka paling kanan. Berikut merupakan diagram yang menyajikan data jumlah diagram dahan daun ya, maksudnya dari data jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020. Sebelumnya kita mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar terdahulu, baru kita membuat diagram batang daunnya. Di sini kan bagian batangnya ini bagian yang kiri dan ini yang daunnya. 2 digit angka kan ini nilai paling kecilnya 6192. Nah, kita ambilnya dari 60 atau 600 sampai 6.000 sampai 6.400. Jadi di antara 6.000 sampai 6.400 itu ada berapa banyak data. Di sini kan 1 ya, karena dari 6.100 selanjutnya 6.600. Jadi yang di daunnya berarti cuma 1 datanya, yaitu yang tahun 2019 digit yang setelah 2 digit pertama yaitu 9. Di sini dituliskan 9. Terus yang 6.400 sampai 6.800. Ya. Kita kan di sini 6.400 sampai 6.800 kan di sini ada 6.600, 6.600. Jadi dari 6.400 ke 6.800 itu kan ada 2 data, yaitu 6.670 sama 6.672. Di sini ada 2, berarti dituliskan di bagian daunnya itu juga 2, yaitu yang 6.670 kan setelah 6.600 angka 7 dituliskan di sini. Terus data selanjutnya 6.672 di belakang 6. Di belakang 2 digit pertama itu juga 7, berarti dituliskan di sini, ini data kedua. Setelah itu udah selanjutnya sampai data yang paling bawah 8.400. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Mida atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas di poin 2.8 dan 2.9 yang akan dijelaskan oleh Mas Rian. Kepada Mas Rian, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Gibran atas kesempatannya. Langsung saja ya. Ini 2.8, hasil analisis data jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 hingga 2020 dalam satuan kilogram dengan
program R. Ini mengapa sintaksnya bisa seperti ini? Pertama-tama itu kita buka terlebih dahulu file, terus new file. New file itu kita buka R Markdown. Terus di R Markdown itu nanti kita tentukan titelnya mau apa. Ini titelnya kita kan sesuai tugas yang kita dapat, yaitu impor sayuran negara Indonesia dari Amerika pada tahun 2016 hingga 2020. Terus autornya yaitu kelompok 10, date yaitu tanggalnya yaitu 2022 Oktober tanggal 21. Outputnya sendiri atau formatnya kita ambil HTML dokumen. Terus kita masukkan sintaksnya itu seperti itu, R setup include plus false, dan itu seperti di gambar. Terus kita run satu persatu mulai dari titel itu. Kita run. Ya. Setelah kita run, maka nanti akan muncul next button. Ya, akan muncul diagram batang seperti ini, sesuai sintaks yang sudah kita run satu persatu tadi. Terus yang selanjutnya yaitu diagram garis. Ya, itu diagram garis. Seperti tadi kita masukkan sintaksnya. Di diagram garis ini kita masukkan beberapa sintaksnya tadi, seperti tahunnya kan ada 5 kan ya, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Terus kita masukkan beratnya itu kan ada 5 juga. Terus tadi setelah masukkan data, terus pagar membuat grafik, terus plot tahun, berat, tipe, all to color, Y-lim C, X-lim C tahunnya, terus yang Y-lim tadi itu beratnya. Terus kita kayak jeda satu itu, terus legend, membuat judul grafik, terus title. Terus kita run satu persatu, akan menghasilkan turun enggak? Ya, itu akan menghasilkan diagram garis seperti pada layar. Yang selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Sama seperti tadi di diagram garis, kita masukkan datanya, kita masukkan sintaksnya satu persatu. Ya, pertama-tama di sintaks pertama yaitu membuat data untuk grafik. X itu untuk yang beratnya. Terus label C itu untuk tahunnya 2019, 2011, 2019, 2020. Terus kita beri ruang satu, terus membuat nama grafik. Ini kayak formatnya ya, file data import sayur PNG, terus plot grafik py x level, menyimpan file grafik dev of, terus plot grafik dengan judul dan warna. Py x level main data import sayur grafik lingkaran color rainbow. Terus ini dimasukkan semua sintaksnya dan kita run satu persatu. Kita run satu persatu, terus akan menghasilkan ini seperti ini ya, diagram lingkaran seperti pada layar. Lanjut ke daun. Ya, ini di diagram daun ini sangat sedikit ya sintaksnya. Di diagram daun ini, sebentar. Di diagram daun ini hanya ada 3 sintaks. Pertama jumlah impor, read CSV, terus jumlah impor, terus stem. Kita masukkan sintaks satu persatu, terus kita
run satu persatu. Akan menghasilkan seperti pada layar. Ya, ini seperti ini ya. Next, Mbak. Ya, ini adalah analisis ukuran pemusatan dan penyebaran data jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada rentang tahun 2016 hingga 2020 dengan satuan kilogram dengan program R. Yang pertama kita mencari min dan median. Program R ini fungsinya untuk mengecek apakah tadi yang kita hitung manual itu sama atau tidak dengan program R. Jika hasilnya sama, maka program yang kita terapkan ini berhasil, teman-teman. Pertama kita masukkan itu ya, sintaksnya terlebih dahulu seperti tadi, menghitung min, terus data, jumlah impor, beratnya dalam program, terus hasil, print hasil. Nah, itu pertama kita run terlebih dahulu. Terus habis itu jika berhasil, terus menghitung median data. Ini dimasukkan, terus hasil, median data, terus print hasil lagi. Terus kita run kembali, itu muncul mediannya. Lanjut ke modus. Ya, di sini berhubung datanya itu kan tiap tahun berbeda-beda, dan itu tidak ditemukan modus karena setiap anggota itu hanya memiliki satu frekuensi saja, teman-teman, sehingga di dalam data ini tidak ditemukan satupun modus. Terus yang selanjutnya menghitung variansi dan deviasi. Tadi kan sudah menghitung min dan median. Terus daripada kita membuat program lagi, kita teruskan saja nomornya di enter, terus menghitung variansi. Kita masukkan datanya seperti tadi, jumlah impor, berat kilogram, terus hasil data, dan jangan lupa di print hasil. Kita run satu persatu, akan muncul angka yang sama seperti tadi yang kita hitung manual. Terus yang kedua selanjutnya menghitung deviasi. Kita masukkan datanya, sintaks datanya, terus sintaks hasilnya, dan jangan lupa di sintaks print hasil. Kita run satu persatu, dan sama hasilnya dengan yang kita hitung manual tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Ian atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan penutup yang ada di bab 3. Jadi satu kesimpulan dari hasil data dan pembahasan di atas memperlihatkan bahwasanya ukuran dari data jumlah impor sayuran di negara Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020, baik ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Terlihat bahwa jumlah impor sayur Indonesia masih tinggi, namun di sini kami hanya menganalisis jumlah impor dari negara Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2020 saja. Sebagai sampel dari jumlah impor sayuran di negara Indonesia. Untuk meminimalisir tingginya jumlah impor sayur, perlu adanya dukungan dari banyak pihak. Di sini kami hanya membantu menganalisis saja, namun diharapkan para pembaca bisa tersadar dengan hal ini, supaya kita semua saling membantu untuk memikirkan
referensi yang kami gunakan untuk pembuatan makalah tersebut. Ya, mungkin itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.